kita mulai ya yang kemarin. Dan saya juga akan menunjukkan suatu produk yang lumayan bagus. Bukan produk ini, produk gratis ya, open source product. Namanya adalah Automapper. Jadi Automapper itu adalah sangat cocok untuk digunakan untuk memapping ya dari suatu objek ke objek yang lain. Seperti ini. Kita lihat seperti ini misalkan. Udah dibuka Visual Studio. Oke. Sekarang gini, kita akan mencoba Automapper. Oke, kita akan coba ini, kita ganti dulu ya menjadi yang namanya ini apa ini, remove. Oke, remove layer. Oke, nah di sini kita coba SVM. SVM-nya jangan di sini tapi di sini ya, SVM. Nah, Automapper itu kalau kita download, kita akan mendapatkan DLL ya. Mendownload itu adalah DLL-nya aja ya, seperti itu. Jadi biasanya third party ya di .NET itu orang itu cuman sekedar bikin class library, ada fungsi-fungsinya gitu, nanti bisa kita panggil kan. Nah, kebetulan orang yang namanya Jeremy Bogart udah bikin yang namanya Automapper.dll, kita tinggal pakai aja gitu ya. Nah, cara makainya biasakan seperti ini ya, kita open dulu, open folder nih, oke. Open folder. Nah, terus biasakan semua third party libraries itu kita taruh di satu folder dengan solution ya. Jadi kita taruh folder, kita taruh yang namanya libraries atau apapun namanya, kita Ctrl V. Nanti di sini mungkin ada namanya Automapper. Kalau misalkan kita mau login, kita pakai yang namanya kalau logging itu log4n gitu ya. Terus misalkan pengen ada nhibernate yang kemarin di sini, nanti ada nhibernate.dll dan sebagainya ya. Jadi biasanya third party libraries itu adanya di sini. Oke. Nah, sehingga kalau sekarang kita mau mencoba yang tadi, caranya add reference ya. Add reference di sana, karena di server nggak mungkin nemuin di sana, dia mana tahu di sana ada DLL-nya. Jadi kalau kita tiba-tiba dengan so akrab mengatakan Automapper gitu, dan baru kita terkena enter lah auto reference, nggak mungkin. Oke. Jadi kita harus add reference dulu di sini ya. Add reference DLL-nya itu add reference. Oke. Add reference ke browse, kita up, ya kita list Automapper.dll seperti ini. Oke. Oke. Automapper.dll. Saya coba ketik lagi. Automapper tuh udah muncul ya. Nah, jadi cara makanya gini. Anggap pertama kali kita ingin memapping apa nih? Kita bikin ya. Kita bikin misalkan di atas ada kelas. Nah, saya akan memperkenalkan ada yang namanya DTO ya. Biasanya DTO tuh gini. Kalau kita kemarin bikin employee ya, atau kita kemarin bikin cell ya. Cell itu kan isinya lumayan kompleks kan, ada functionnya, ada add line item, ada get total dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bikin cell DTO, ingat ya. Cell DTO itu nggak ada metodenya, cuman apa, properti aja, ada ID, ada tanggal, ada apa, dan biasanya dia flat aja, dia flat. Maksudnya flat itu kalau di sini kan sel ada line item dan sebagainya kan. Nah, ini dia nggak ada kayak gitu. Jadi intinya cuma properti doang ini ya. Ini cuma properti. Oke, nah jadi misalkan di sini ada yang namanya misalkan anggap aja ini employee ini biasanya. Employee kita udah ada. Kita coba karyawan aja. Oke. Karyawan ada ID, misalkan itu ya. Karyawan ada name. Karyawan ada gaji, misalkan gitu ya. Ya, sekarang anggap aja di sini ada method dan sebagainya. Kita nggak perlu itu.
Nah, kita mau mapping dia ke kelas nggak akan. Yang akan sampai ke form itu karyawan DTO misalkan seperti itu. Nah, sekarang tugas kita misalkan mau memapping nih karyawan dan karyawan DTO. Ya, sekarang anggap aja sama ya. Dalam hal ini sama. Kita cuma sekedar mau mapping aja nih. Ya, kalau cara manual gimana ya? Cara manual ya gini aja, karyawan new karyawan gitu kan ya. K.id sama dengan seperti biasa ya. K.name seperti biasa. K.gaji sama dengan seperti biasa. Nah, sekarang kita ingin memapping ada karyawan DTO dengan saya ingin supaya karyawan DTO ini KDTO ini memiliki nilai yang sama dengan itu gitu ya. Caranya gimana? Ya gini dong, terpaksa kan ya. Maksudnya kdto.id sama dengan k.id gitu kan ya. kdto.name sama dengan k.name gitu kan ya. k.gaji sama dengan k.gaji. Udah gitu. Sekarang tinggal ditampilin ID, name dan gaji gitu kan ya. Di sini KDTO bener nggak, udah pasti ke mapping dong ya, tapi ya make sure aja lah gitu ya. KDTO.name, KDTO.gaji ya. Seperti ini ya, ini udah pasti udah tahu jawabannya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan yang namanya automapper. Kalau kayak gini ini udah cara kuno ini cara kuno. Nah, untuk menggunakan automapper pertama kali kita harus register dulu. Yang mau di mapper apa sih? Nah, jadi kita ngomongin bahwa mapper gitu ya. Alt enter langsung supaya kita nggak usah automapper.mapper, oke? Dot langsung kita di sini map gitu ya. Bukan map tapi script map gitu ya. Nah, saya ingin memberitahu ke mapper ini bahwa yang di kiri adalah source dan di kanan adalah destination, oke? Berarti source-nya apa? Source-nya karyawan kan ya? Berarti kamu tolong mapping dari karyawan ke karyawan DTO gitu ya. Kira-kira seperti itu. Di sini kita memberitahu ke mapper itu bahwa kamu tolong bikin mappingnya antara karyawan dan karyawan DTO. Udah gitu aja. Nah, terus berikutnya gimana? Berikutnya kayak gini. Karyawan DTO ya, karyawan DTO KDTO gitu sama dengan mapper dot map gitu. Apa destination source-nya adalah karyawan, destination-nya adalah karyawan DTO. Terus objek yang mau di mappingnya apa? Dah gitu aja ya. Terus kita tinggal tampilin. Kita lihat benar bisa nggak? Oke, ini harus dibenerin yang kemarin ini. Yang kemarin ya. Enter aja. Ya. Nah, apa lagi nih? Masih ada error lagi nggak? Gue lagi. Oke, apa ini? Oke, nah biasanya dia akan error seperti ini ya. Karena error kayak gini biasanya nih ya, karena .NET Framework-nya berbeda. Jadi di .NET Framework 4 tuh ada istilah yang namanya client profile. Client profile itu istilahnya .NET Framework tapi di optimize untuk client gitu. Misalnya untuk Windows Form, untuk WPF, untuk konsol kayak gitu. Nah, kita nggak usah, kita pakai .NET Framework yang biasa aja lah gitu. Kalau kita pakai client profile, automapper itu bikinnya nggak pakai client profile, dia nggak bisa di link. Jadi di sini ya, di sini .NET Framework pakai. Ya. Oke, di sini tinggal jalanin gitu ya. L1 ya. Jadi ini cuma untuk ngasih tahu aja. Tolong kamu cari gimana cara memapping dari karyawan ke karyawan DTO. Oke. Nah, dia akan mencari skemanya. Oh, dia akan melihat semua yang nama propertinya sama. Ini kan nama propertinya sama. Akan dia sama dengan ini. Sebenarnya dia cara kerjanya sesimpel itu. Tapi harus diginiin dulu, kalau enggak nanti dia nggak tahu. Ini kan artinya kamu tolong mapping ya si objek K ini ya. Objek K ini kamu mapping gitu.
Nah, kita bikin apa skemanya yang mana? Ini kan kita bikin skema mapping dari karyawan ke karyawan detail kan. Nanti kita bisa mapper create map lagi dari mana ke mana, dari mana ke mana, dari mana. Nah, ini tolong kamu mapping dari karyawan ke karyawan detail gitu. Nah, ini objek yang mau kamu mapping, ini karyawannya, ini data karyawannya. Gitu. Nah, ini dia langsung return